Recording in progress. Nah, Allah untuk kawan-kawan yang melihat ya, rekaman, maka silakan disimak sampai habis, tidak terlalu lama insya Allah. Nah, kita telah masuk ke sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ketika antum semua sudah masuk, ketika antum semua sudah mempelajari makharijul huruf dan juga sifatul huruf yang saling berlawanan, maka ini adalah langkah terakhir sebelum antum bisa mengambil hukum-hukum nun sukun, nun sakinah atau nun sukun dan tanwin, mim sukun dan tanwin. Jadi sebelum mengambil maka kita harus mempelajari dan harus memahami sifat-sifat huruf ini yang tidak berlawanan maupun yang saling berlawanan. Nah, di sini ada 8 sifat yang tidak memiliki lawan. Berbeda dengan sifat yang saling berlawanan, di mana setiap huruf harus memilih wajib antara saling berlawanan ini, harus memilih. Dia harus memilih jahar atau hamas. Harus memilih setiap huruf, setiap sifat yang ada di sana. Jadi ada 5 sifat atau 4 sifat. Jadi setiap huruf tuh harus memilih di satu sifat itu terbagi menjadi 2 sifat di sana. Nah, itu harus diwajibkan. Setiap huruf harus memilih satu sifat dari 4 sifat yang ada. Berbeda dengan sifat yang tidak berlawanan, maka sifat yang tidak berlawanan ini kita dapati ada 8 dan sifat ini hanya dimiliki oleh beberapa huruf saja. Sifat ini hanya dimiliki oleh beberapa huruf saja, tidak semua huruf. Dan ini adalah sebuah sifat yang khusus untuk huruf-huruf tertentu. Tidak bisa semua huruf memilikinya. Tidak bisa semua huruf memilikinya. Hanya beberapa huruf saja. Dan ini seperti sifat eksklusif atau sifat spesial yang dimiliki huruf-huruf yang nanti ada di sini. Nah, yang pertama ialah sofir, kemudian qalqalah. Nah, yang pertama ialah sofir, kemudian qalqalah, kemudian lin, kemudian inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, dan guna. Sebenarnya semua ini sudah kita pelajari. Kalau mungkin kawan-kawan yang dari bulan kedua atau yang bergabung di periode kedua itu sudah kita pelajari ini semuanya. Kita tidak perlu menunggu sampai periode 4. Dan berarti event ini, pertemuan klasikal ini hanya untuk mematangkan ilmu kita. Supaya ilmu kita semakin paham 100% misalnya. Seperti itu. Karena nggak mungkin kita sekali belajar, sekali lewat itu langsung paham 100%. Itu tidak mungkin. Harus kita ulangi berkali-kali. Seperti ilmu-ilmu dunia juga seperti itu. Harus kita ulangi berkali-kali supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna di sana. Nah, kita masuk ke sifat yang pertama. Kita hanya membahas 2 sifat di setiap pertemuan, di setiap pekan. Nah, sifat yang pertama yang kita akan bahas ialah sofir. Nah, sifat sofir ini sebenarnya sudah lengkap sekali. Secara bahasa ialah hiddatus sawt, atau suara yang tinggi atau nyaring. Ini secara bahasa. Mungkin kalau secara bahasa harus diiringi dengan istilahnya. Karena kalau tanpa diiringi oleh istilah maka maknanya akan membingungkan. Kemudian kita ke istilahnya. Istilahnya ialah suara desis akibat dari jalur yang dilewati suara menyempit. Atau suara desis yang keluar ketika mengucapkan huruf sofir pada waktu sholat sirriyah. Sebenarnya kalimat intinya hanya di sini, suara desis, suara desisan. Suara desis atau suara yang tajam. Ini sudah cukup untuk bagaimana mensifati sifat sofir. Sudah cukup. Kita tidak perlu menghafalkan istilahnya, hanya kita butuh bagaimana cara mempraktekannya.
Berarti dalam arti kata sofir ini ialah tajamnya suara atau suara desisan yang keluar. Suara yang desisan yang keluar yang disebabkan oleh 3 huruf ini. Jadi hanya memiliki 3 huruf saja, yaitu so, zai, dan sin. Nah, mereka bertiga ini dalam satu makhraj. Mereka ini berada dalam satu makhraj. Jadi penggunaan sifatnya kita akan barengi dengan apa ini namanya contoh ya, dengan latihan pelafalan. Nah, di sini tidak ada pergerakan dari lidah ketika mengucapkan huruf sod. Tusbihu, yuwas, sebenarnya wa azlafna. Nah, sifat sofir ini wajib kita berikan untuk huruf sin, zai, dan sod. Apalagi misalnya kita baca bismillah. Mungkin ada yang masih baca bismillah. Nah, itu kurang tepat. Sifatnya kurang sempurna. Jadi yang benar seperti apa? Bismillah. Contohnya lagi. Misal ihdinas sira. Nah, harus ada desisan sebelum masuk ke shotnya itu. Ihdinas. Nah, desisan itu, tajamnya suara itu, nyaringnya suara itu ialah sifat sofir yang harus kita berikan di sini ke huruf sod, sin, dan juga zai. Sod, sin, dan zai. Kita ambil contoh pertama, tusbihuna. Tusbihuna. Nah, kalau ada yang baca tusbihuna, itu masih kurang tepat. Kurang sempurna. Tusbihuna. Tusbihuna. Kemudian, yang kedua ialah yuwaswisu. Yuwaswisu. Jadi, ada sedikit jeda memberikan desisan di huruf sin ini. Sin yang bersukun ini. Sin yang berharokat sukun. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Jadi kita nggak kurang sempurna ya, kurang benar ya kalau misalnya yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu fi sudurin, itu kurang tepat. Harus ada tajam atau sifat sofir di sana. Yuwaswisu fi, yuwaswisu. Nah, ini nggak berlaku hanya ketika berharokat sukun saja. Dia berlaku di harokat apapun itu. Karena ini sifat sofir. Jadi, kecuali mungkin qalqalah ini ada sebabnya. Tapi kalau selain dari qalqalah, dia meskipun huruf tersebut berharokat fathah, atau kasroh, atau dhamma, apapun bentuknya, sifatnya ini akan pasti mengikuti. Contohnya sod berharokat fathah, sofir ini akan terus ada, akan terus ikut. Misalnya zai berbentuk kasroh, nah zai ini akan ada dan akan ikut juga. Akan ada dan akan mengikuti terus. Jadi nggak mungkin zai ini hilang tiba-tiba. Zainya hilang tiba-tiba ketika misalnya dia berharokat sukun. Zainya hilang tiba-tiba ketika berharokat sukun, atau misalnya bukan zainya, sifat sofirnya hilang ketika dia berharokat selain dari sukun misalnya. Sifat sofirnya hilang ketika sin berharokat selain dari sukun. Nah, itu di sini sofirnya ini harus ada. Karena ini adalah sebuah hak untuk setiap huruf yang kita harus berikan. Nah, Ana ucapkan lagi sekali lagi, tusbihuna, tusbihuna, yuwaswisu, 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 wa azlafna, wa azlafna, wa azlafna. Jangan lupa ini fa-nya ada sifat hamznya, wa azlafna, wa azlafna. Nah, masyaallah. Nah, silakan Pak Sugeng bisa dicontohkan tiga contoh ini. Nah, Pak Sugeng di unmute terlebih dahulu. Tusbihuna, yuwaswisu, wa azlafna, Wa azlafna lagi. wa azlafna. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Cara mempraktekannya seperti itu. Kita hanya butuh
gimana cara mengucapkannya atau mempraktekannya, memberikannya. Sebenarnya istilah dan bahasa itu hanyalah sebagai pelengkap dan supaya pemahaman kita ini apa ya namanya? Pemahaman kita ini masuk gitu ya, paham seperti itu. Silakan Pak Hadi dicoba di sini. Bismillah. Tusbihuna yuwaswisu wa aslafna. Nah, diulangi lagi tus 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 tus. Nah, ada sedikit jeda untuk desisanya. Desisanya tetap di tempatnya, maksudnya di huruf short di gigi seri bawah. Jadi dia nggak berubah. Kita nggak perlu cari software ini di mana. Dia tetap di huruf di makrotnya ketiga hurufnya. Tusbihuna yuwaswisu yuwaswisu. Silakan. Tusbihuna yuwaswisu wa aslafna. Nah, berarti di pengucapan sin sama short pelatihannya mungkin Pak Hadi bisa dilatih dengan misalnya aja ya, melatih desisan. Nah, insya Allah bisa insya Allah. Tusbihuna yuwaswisu Nah, seperti itu. Jadi yuwaswisu. Sebelum ke huruf wa-nya, jadi dia ada s-nya dulu. Ada suara desisan yang tadi seperti istilahnya dalam istilah desisan. Ada suara desis atau tajam, nyaring di sana. Yuwaswisu. Tusbihuna. Yuwaswisu. Tusbihuna yuwaswisu. Nah, alhamdulillah. So, mungkin karena kita pakai Zoom ya, jadi Ustaz, mau tanya Ustaz, tafadhol. itu apa? Bedanya membunyikan short dan sin sukun loh Ustaz. Ya. Ya. Jadi kalau seperti ini ya, kita bahas short dan sin. Short dan sin kita bisa bedakan dari sifatnya. Bukan sifat yang ini, tapi sifat yang saling berlawanan. Oh iya. Saling berlawanan. Sebentar. Kalau short istilah ya. Nah, betul. Short ini sin yang istifal ya. Istilah dan istifal. Nah, ini ya, sin yang istifal. Kemudian sin istifal invita. Sebenarnya intinya di sini. Intinya itu di sini. Perbedaan mereka hanya di sini saja. Kita tidak perlu merepot atau meribetkan ya. Nah, kalau sifat pertama dan kedua sama, kita lihat sifat ketiga dan keempat. Nah, istilah itbaq, istifal dan invita ini cara mainnya, cara mempraktekannya ada di lidah semua. Kalau istilah dan itbaq dia kita angkat seluruh lidah ya, kecuali ujung permukaan dan pangkal lidah kita angkat. Kalau istifal dan invita ini rendah. Jadi misal kita ada sa, nah ini rendah sa. Rendah. Misalnya ini lidah sa. Kalau dia istilah dan itbaq maka dia akan naik jadi so. Atau misal ya kita akan ambil yang sukunnya. Yuwaswisu, rendah. Yuwaswisu. Nah, kemudian kita naikkan sifat istilahnya di sini. Kemudian sifat itbaqnya di sini. Tusbihuna. Nah, itu karena sebelumnya dibantu oleh harokat domah ya. Jadi tebalnya itu pas. Kalau misalnya nggak dibantu oleh harokat domah, misal ya, kita ambil sebuah teks kalimat. Asbaha. Nah, asbaha. Nah,
Asbah. Jadi Ash. asbaha, asbaha. Kita naikkan dulu istilah dan itbaqnya. Asbaha, asbaha, asbaha. Jadi yang bermain ini sin dan sod perbedaannya hanya di sini. Perbedaannya di sini. Selain dari ini insya Allah sama mereka. Jadi kalau misalnya ada pembaca yang nggak bisa bedain sin sama sod, maka di sinilah. Di sini yang harus dipelajari di pembelajaran atau di materi ini. Seperti itu kurang lebihnya, insya Allah. Makasih, Ustaz. Insya Allah. Nanti kita kalau lebih detailnya di kala tahsin privat ketika pekan kedua, insya Allah. Nah, kemudian kita ke sifat yang kedua. Nah, ini insya Allah ini sangat mudah. Yaitu qalqalah. Nah, qalqalah ini. Apa Ustaz? Nah, Kalau kenapa secara bahasa dia lebih nyaring Ustaz? Kenapa nggak mendesis aja gitu secara bahasa? Kok tulisannya nyaring gitu kan? Nah, Kata-katanya emang seperti itu. Nah, jadi bahasa ini yang dimaksud lugatan ini ialah kita ambil dari makna bahasa Arab. Yang Ustaz yang di atas. Oh, yang atas tadi. ya. Berarti Sofir ya. Sebentar. Yang Sofir. Nah, kenapa dibilang nyaring gitu Ustaz? Nah, ya, tinggi. Nah, jadi kenapa bahasa dan istilah mereka ini agak berbeda? Nah, ini kita juga bakal dapati di segala bentuk cabang ilmu syar'i, entah itu fikih itu misal azan lugotannya secara bahasa seperti ini, istilahnya seperti ini, berbeda. Nah, kalau yang di bahasa ini kebanyakan atau biasanya ini diambil dari kaidah bahasa Arab ya, dari ilmu bahasa Arabnya. Jadi misal sofir kita artikan ke kaidah atau kita keartikan ke bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Sofir ini kalau diartikan ke bahasa Arabnya suara yang tinggi atau bahasa Indonesianya ya. Ini kalau bahasa Arabnya hiddatus shot atau suara yang tinggi dan nyaring. Ini sofir. Kalau istilahnya dia kembali merujuk kepada ilmu tajwid. Ini istilahnya kembali merujuk kepada ilmu tajwid nih di sini. Jadi kalau misalnya kita buka kitab-kitab ilmiah tentang ilmu tajwid, contohnya mungkin Tuhfatul Atfal atau kitab-kitab yang lainnya, makna sofi yang dijelaskan itu dijelaskan kitab-kitab mereka ini, kitab-kitab karangan ulama ini, mereka menjelaskan istilahnya saja. Mereka enggak masuk ke bahasa. Karena kaidah secara bahasa ini masuknya ini ke dalam mu'jam, berarti dalam kamus misalnya. Jadi yang bahasa ini diambilnya kebanyakan dari ilmu bahasa Arab. Tetapi istilah ini kembali lagi ke ilmu yang bersangkutan. Misalnya ini ilmu tajwid, ilmu tajwid. Kalau ini ilmu fikih, misalnya kita kembali ke ilmu fikih rujukannya. Nah, kenapa ada secara bahasa ini lugatan ini? Karena untuk membantu pemahaman. Nah, misal kita ambil contoh, sofir. Ini istilahnya suara desisan suara misalnya ya. Nah, secara bahasa ialah suara yang tinggi atau nyaring. Nah, kita sudah paham desis sama nyaring itu hampir-hampir mirip. Maknanya mirip sekali. Maknanya sangat mirip. Jadi, bahasa dan istilah mereka saling melengkapi. Bahasa dan istilah ini pasti ada kita temukan. Dari mungkin berbagai cabang ilmu syar'i itu, bahasa dan istilah pasti akan kita temukan. Apalagi kita pembelajarannya yang lebih umum ya, seperti ini ya. Berbeda ketika kita mengkaji sebuah kitab tajwid misalnya. Nah, secara bahasa ini nggak ada. Langsung istilahnya. Software ini begini. Istilahnya begini, dan juga prakteknya seperti ini. Nggak ada bahasa. Jadi bahasa ini sebagai pelengkap saja, dan secara bahasa ini diambil dari ilmu bahasa Arab atau dari kamus-kamus tertentu. Seperti itu, insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, di sini juga kita dapati qalqalah ya. Qalqalah ini secara bahasa secara bahasa dan istilah agak nggak nyambung. Sebentar ini.
secara bahasa qalqalah ini bergetar dan bergerak, al-ittirabu wat tahriku. Ini nggak nyambung sama istilahnya. Jadi memang qalqalah ini ada namanya nama mu'jamnya ini mu'jamul wasita. Mu'jam ini dari ana lupa, tapi ini dari Al-Azhar Kairo. Nah, itu tebalnya sekitar 1000 halaman lebih dan itu Arab. Jadi mungkin kalau kamus-kamus mu'jam itu kamusnya ini biasanya kan Arab ke Indo. Nah, ini Arab ke Arab lagi. Nah, misal contohnya kita dapatkan di mu'jam tersebut qalqalah, maknanya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud bahasa. Jadi dia diambil dari mu'jamnya atau mu'jam tertentu. Nah, ini banyak sekali edisi kamus-kamus yang beredar ya. Tetapi insya Allah maknanya hampir sama-sama lah ya, hampir sama-sama mirip. Nah, jadi bergetar dan bergerak ini qalqalah secara bahasa. Kita secara istilahnya kemudian mengeluarkan huruf qalqalah dalam, nah huruf qalqalah apa? Gini. Qutbu jaddin. Mengeluarkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun dengan menjauhkan antara dua ujung perangkat bicara tanpa menyerupai salah satu 3 harokat. Mungkin kalau diartikan seperti ini ya. Nanti kita akan pahami misal contohnya laqad sukun nah kita seperti ini. Mungkin anak perbesar. Nah, jadi seperti ini. Kita akan ambil lagi, kita akan baca lagi istilahnya, yaitu mengeluarkan huruf qalqalah dalam keadaan sukun dengan menjauhkan dua ujung perangkat bicara tanpa menyerupai salah satu 3 harokat. Salah satu 3 harokat. Nah, ketika dalnya sukun, ini dal bagian dari qalqalah, dan juga sebelumnya ini kita akan dapati fathah. Jadi ini huruf yang pertama. Ini huruf yang kedua. Dal huruf yang kedua, kho huruf yang ketiga. Nah, bagaimana caranya supaya dia tidak menyerupai salah satu dari 2 huruf ini? Qaf sama kho. Qaf dan kho. Nah, qafnya berharokat fathah, kho-nya berharokat fathah. Oleh sebab itu kita getarkan atau kita mungkin yang sering kita dapati itu pantulkan. Insyaallah kan sudah ingin habis ini. Yang sering kita dapati itu pantulkan, memantulkan. Jadi disebabkan sifat syiddahnya dari huruf dal dan juga 5 huruf yang lain ini, maka menyebabkan mau nggak mau kita getarkan dia. Kita getarkan dia. Ini anak agak juga bingung ya istilahnya kok seperti ini. Tapi kita akan bahas secara prakteknya saja ya. Nah, karena huruf dal ini mempunyai sifat syiddah dan juga dia punya sifat qalqalah, maka ketika dal ini sukun atau huruf qaf, ta, ba, jim, dal ini sukun, maka kita harus memantulkannya. Kita harus lepaskan dia dari makhrajnya. Berbeda dengan selain dari 5 huruf ini. Misal za, iz. Kalau kita lepas jadi iz. Kita ambil contoh lagi. Misalnya wa'azlafna. Kalau kita lepas dari sifatnya ini, maka dia akan jadi wa'azlafna. Nah, ini kalau yang kita tadi baca itu qalqalah dia. Nah, ini nggak bisa. Jadi qalqalah ini hanya khusus untuk 5 huruf ini saja. Selain dari itu maka kita harus tahan di makhrajnya. Iz wa azlafna.
wa azlafna. Dan contoh-contoh yang lainnya. Masya Allah, sudah tidak terasa. Sisa 8 menit lagi. Kita selesai. Jadi seperti itu untuk huruf atau sifat qalqalah. Nanti, nah kita akan, Masya Allah, ternyata ada lagi. Nah, disinilah qalqalah memiliki dua tingkatan, sugro dan kubro. Ini kita akan bahas sangat cepat, Insya Allah. Nah, qalqalah kubro ini yaitu ketika waqaf pada huruf qalqalah. Jadi kalau misalnya kita sering dengar akhir ayat dan waqaf, itu salah. Kadang akhir ayat kita juga bisa lanjutkan terus. Misal qul huwallahu ahadullahu somad. Nah, itu kita lanjut, maka tidak ada qalqalah di sana. Maka yang benar hanyalah ketika kita waqaf, maka kita memberikan kubro, qalqalah kubro. Apa perbedaannya kubro dengan sugro? Perbedaannya hanya di pantulannya. Pantulan kubro lebih besar atau lebih kencang ya daripada qul huwallahu ahad. Berbeda dengan yang di sugro ya. Qad aflahal qad ahad ahad dengan qad. Itu perbedaannya di sana. Jadi kita harus lebih jaharkan, lebih keraskan lagi di qalqalah kubro daripada di qalqalah sugro. Jadi sugro ini ketika dia berada di tengah kalimat atau kita mau lanjut misalnya di antara dua ayat, maka kita diperbolehkan. Nah, perbedaannya di sini, waqaf dan di tengah kalimat seperti itu. Nah, silakan Pak Hadi bisa diucapkan di latihan pengucapannya. Ada qaf, ta, ba, jim, dal, khalaqona. Nah, seperti itu. Apa betul? Khalaqona. Nutfatun. Nutfatan. Lagi. Nutfatan. Abasoroha. Absaruha. Lagi. Absoroha. Nah, kemudian Jajidatun. zajratun. Jajrotun. Nah, Masya Allah. Adbada. Adbaro. Nah, Masya Allah. Jadi inti dari qalqalah ialah memantulkan. Kita sebenarnya kalau sudah paham cara mempraktek, dipantulkan, selesai sebenarnya. Tidak perlu misalnya kita bahas istilah dan bahasa ya sebenarnya. Tapi istilah dan bahasa hanya sebagai penyempurna pemahaman kita. Nah, silakan Pak Sugeng bisa diucapkan 5 huruf yang ada di layar. Khalaqna. Khalaqna. Kemudian mutfatan. Sekali lagi. Nutfatan. Absaruha. Absaruha. Sekali lagi. Absaruha. Nah, Masya Allah. Kemudian zajratun. Zajratun. Sekali lagi. Zajratun. Nah, Masya Allah. Kemudian adbara. Sekali lagi. Adbaro. Nah, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pertemuan. Mungkin silakan jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Masih tersisa 3 menit lagi.
Jadi inti untuk sifat qalqalah hanyalah bergetar dan bergeraknya saja. Ini kalau istilahnya agak bingung ya. Nah juga bingung ya. Kok begini istilahnya? Seperti itu. Yang paling penting kita bisa mempraktekannya. Itu yang paling diwajibkan. Iya, kalau yang ini benar ya. Kalau yang ini benar, bergetar dan bergerak. Nah, betul. Kalau yang tadi nyaring dan tinggi agak bingung jadinya. Agak bingung ya memang ya. Iya. Iya benar-benar. Maka oleh sebab itu ya. Jadi kadang pengertian bahasa kadang membuat kita paham, kadang tidak. Nah, itu kembali lagi memang bahasa yang dimaksud di sini kadang berbeda dengan ilmunya. Misal kita ngambil secara bahasa sofir ini nyaring dan tinggi. Nah, ini secara bahasa yang dimaksud kaidah bahasa Arab, bukan secara kaidah ilmu tajwid. Jadi banyak sekali cabang-cabang dari ilmu syar'i ini yang mengambil dari kaidah-kaidah bahasa Arab juga pada awalnya, pada dasarnya. Seperti itu. Masya Allah. Namun jika tidak ada pertanyaan kembali, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja, insya Allah. Kita akan bertemu kembali di pekan kedua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, nafa'allahu bikum bil Islam wal muslimin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.